Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Agus Heri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini dalam tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Bagaimana dan kenapa harus dilakukan di kelas? Yang pertama, setiap murid adalah unik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar semua murid yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, berbeda dari minat belajar, kesiapan belajar, juga profil belajar, dan yang lainnya. Karena hal di atas, guru harus dapat memberikan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, yaitu dengan diferensiasi konten belajar, diferensiasi proses belajar, dan diferensiasi produk hasil belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengetahui dan memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan memahami kebutuhan belajar murid, mengetahui dan memahami lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran murid, mengetahui dan memahami manajemen kelas, dan yang terakhir mengetahui dan memahami penilaian yang berkelanjutan. Apa itu kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua yaitu minat belajar murid. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness dinilai oleh guru dari pengetahuan awal murid, menentukan apa yang telah diketahui murid dan pada posisi mana mereka berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda, bahkan minat anak juga bisa berubah. Ada yang minat sesaat dan ada juga yang konsisten. Dan minat adalah motivator terpenting yang akan membuat anak terlibat dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid yang pertama yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua yaitu pengaruh budaya. Yang ketiga yaitu preferensi gaya belajar. Dan yang keempat yaitu preferensi terhadap kecerdasan majemuk. Kesiapan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara: yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, merefleksi pada proses praktik pengajaran. Yang keempat, berbagi dengan pengajar sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot anak sebelumnya. Dan yang keenam, melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses.
Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan menurunkan atau mengubah standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk. Pada strategi ini yang perlu kita perhatikan adalah tagihan yang akan kita minta dari siswa. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan siswa pilihan bagaimana siswa dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Diferensiasi produk adalah suatu yang memiliki wujud, bisa berbentuk karangan, video, presentasi, audio, tulisan, hasil tes, pertunjukan, pidato, rekaman, diagram. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman siswa dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun anak yang unik dan berbeda-beda, harus menggunakan pendekatan yang tentunya beragam atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi akan membuat guru berpihak pada murid, refleksif, kolaboratif, mandiri, dan juga inovatif, sehingga memenuhi kebutuhan murid dan menciptakan kepemimpinan murid, dan merdeka belajar yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan strategi untuk mencapai visi guru penggerak yang berpihak pada murid untuk mewujudkan merdeka belajar dan menuju profil pelajar Pancasila. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif akan menunjang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mewujudkan disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia.